Anda kembali di Parlemen Newsroom pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan hasil dari KTT ASEAN dan juga pesan AIPA yang mendapat sorotan baik dari media nasional. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Bapak Indra Pahlevi. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir di Parlemen Newsroom kali ini. Pak, saya mau sedikit diskusi nih Pak tentang KTT ASEAN dan juga AIPA. Seperti agenda internasional lainnya, sebenarnya apa saja Pak peran dari Biro Pemberitaan Parlemen agar sepertinya masyarakat tuh lebih menyoroti tentang KTT ASEAN-nya begitu. Gimana caranya supaya AIPA ini juga lebih dikenal juga sama masyarakat? Ya, pertama perlu saya sampaikan memang pada saat pertemuan KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin, pekan lalu, ya, itu memang yang punya hajat itu adalah pemerintah sebagai rangkaian dari keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023 ini. Baik Pak. Dan salah satu agenda yang diselenggarakan pada saat pertemuan KTT ASEAN di Labuan Bajo tersebut adalah pertemuan antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly, yang juga presidennya adalah Ketua DPR RI. Sehingga kehadiran DPR RI di sana adalah bagian dari penyelenggaraan KTT. Berikutnya untuk mempersiapkan keterlibatan AIPA, khususnya DPR RI sebagai Presiden AIPA, itu DPR RI juga menyelenggarakan pertemuan AIPA Leaders Meeting untuk menyusun AIPA Message yang akan disampaikan oleh Presiden AIPA, dalam hal ini adalah Ibu Ketua DPR RI, pada saat pertemuan KTT ASEAN dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Baik. Nah, dalam konteks itu tentu Biro Pemberitaan punya kewajiban ya, untuk juga melakukan amplifikasi apa saja yang dilakukan dan dipersiapkan oleh DPR RI, khususnya AIPA sebagai Presiden AIPA, agar supaya pesan dari AIPA itu juga diketahui dan dipahami oleh masyarakat dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN. Nah, itu bentuk promosinya seperti apa, Pak? Ya, dengan segala keterbatasan tentu kami membawa kru ya untuk melakukan peliputan dan nanti diamplifikasi, tentu kita sampaikan rilisnya ke seluruh media mitra, termasuk juga tentu platform media internal DPR RI. Baik TVR Parlemen maupun media cetak online dan media sosial DPR RI. Selain itu juga pada saat pertemuan para head of delegation dari AIPA ya, yang dipimpin oleh Ibu Ketua DPR RI, kami juga mengundang ya beberapa rekan media eksternal yang sedang bertugas di Labuan Bajo dan berkesempatan untuk konferensi pers Ibu Ketua selaku Presiden AIPA, apa saja yang dipersiapkan oleh AIPA. Baik, ini kan nanti akan acaranya di bulan Agustus tahun ini ya Pak ya? Ya. Nah, untuk ke arah sana bagaimana persiapannya dari Biro Pemberitaan Parlemen supaya nanti dari rentang waktu bulan Mei ini sampai Agustus itu masyarakat sedikit demi sedikit sudah mengetahui begitu Pak? Ya, apa ini AIPA? Rangkaian AIPA itu sebetulnya nanti di akhir Mei ini pun juga ada. Ya. Lalu puncaknya di awal Agustus yaitu sidang umum atau assembly-nya. Ya. Tentu kita sudah terus melakukan persiapan, ya, amplifikasi kira-kira materi-materi apa yang akan dibahas di setiap pertemuan itu dan puncaknya di awal bulan Agustus mendatang. Dan sama seperti pada saat DPR menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang
Interparliamentary Union atau IPU di Bali tahun lalu atau P20 tahun lalu juga di Jakarta, Biro Pemberitaan Parlemen, ya, selain mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di Biro Pemberitaan, tentu juga kami berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman media eksternal. Jadi ada kerjasama dengan media luar untuk memperluas pemberitaan ini ya Pak ya? Betul sekali. Nah bentuk kerjasamanya itu seperti apa Pak? Apakah mengundang ataupun juga punya program khusus atau wawancara dengan Ketua DPR bagaimana menurut Bapak? Iya, kita persiapkan beberapa hal. Ya. Yang paling sering kita lakukan adalah rilis. Ya. Rilis selalu kita sampaikan kepada teman-teman media mitra kita. Lalu juga ada program-program spesial, misalnya nanti pada saat yang tepat Ibu Ketua DPR selaku Presiden AIPA juga akan diwawancara dan juga talk show ya, dengan kita bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi swasta yang membahas khusus tentang persiapan secara teknis, lalu substansi apa yang akan dibahas, dan akan menghadirkan beberapa narasumber terutama dari anggota DPR yang memang secara khusus menjadi anggota delegasi dari AIPA nanti. Baik, Bapak kan juga turut ikut ke Labuan Bajo pada saat KTT ASEAN dan juga AIPA ini digelar. Menurut Bapak bagaimana kira-kira evaluasi yang bisa diberikan terkait dengan peliputan ataupun publikasi dari penyelenggaraan AIPA ini untuk supaya di event-event selanjutnya di akhir Mei nanti ataupun di Agustus itu bisa lebih baik dan lebih siap lagi Pak? Ya, betul. Jadi memang yang saya sampaikan di awal, untuk di Labuan Bajo ini posisi kita seperti apa tadi, kita diundang. Ya. Dan yang kedua tentu dengan keterbatasan Labuan Bajo, memang bagian dari promosi sebagai destinasi atau salah satu destinasi prioritas utama ya wisata Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, itu tentu tidak bisa leluasa bergerak di sana. Baik jumlah SDM ya, lalu peralatan yang kita harus bawa ke sana. Ya. Nah, dengan keterbatasan itu tentu tadi saya sampaikan harus ada cara yang lebih efektif efisien. Artinya memang tidak harus peliputan itu selalu mengerahkan sumber daya yang besar saja dengan segala keterbatasan ada, tetapi amplifikasinya tetap bergema, tetap tersampaikan kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk terutama adalah kolaborasi atau kerjasama dengan media-media eksternal. Baik. Tapi kalau nanti di Jakarta, baik di akhir Mei atau di awal Agustus apalagi assembly, karena posisinya adalah di Jakarta, insya Allah semua yang kita miliki ya seperti IPU dan P20 tahun kemarin akan kita lakukan juga. Baik. Ya. Dan tadi saya beberapa sudah sampaikan program-program yang akan kita lakukan untuk menyambut dan mensosialisasikan sidang umum AIPA di mana Ketua DPR atau DPR RI sebagai Presiden. Baik. Ini juga sudah mendapat sorotan yang baik dari media nasional ya Pak ya, langkah-langkahnya Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga dinilai baik oleh para pakar. Nah untuk mempertahankan citra baik ini Pak, tentunya bagaimana langkah-langkah dari Biro Pemberitaan supaya ini juga terus tersebar luas? Ya, tentu apa yang sudah baik itu harus dipertahankan, bahkan tentu harus ditingkatkan. Ya. Kita selalu melakukan evaluasi terkait dengan metode bagaimana Biro Pemberitaan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain pembenahan di internal, ya, tentu juga kita memperluas spektrum kerjasama dengan teman-teman media eksternal ya, dengan berbagai cara ya, karena memang dari yang kita miliki punya keterbatasan dan kita juga meminta teman-teman dari media eksternal untuk dapat ikut menyampaikan informasi itu. Jadi kita akan perluas spektrum dan juga jangkauan. Ya. Bila perlu, kalau memang itu dimungkinkan, ya, seperti kemarin juga ada dari Southeast Asia Today, walaupun itu markasnya di Indonesia,
tetapi karena dalam bahasa Inggris tentu dia akan juga tersampaikan minimal di kawasan Asia Tenggara kegiatan-kegiatan. Dan bukan tidak mungkin program TVR Parlemen, terutama yang berbahasa Inggris juga bisa kita tayangkan di beberapa media internasional yang ada di Jakarta melalui perwakilannya itu, bahwa DPR melakukan berbagai hal terutama yang terkait dengan isu-isu internasional. Baik, jadi perluas spektrum dan juga jangkauan ya Pak ya, intinya. Dan supaya juga masyarakat tidak hanya mengenal KTT ASEAN tapi juga AIPA itu juga masuk begitu. Oh ini begini DPR tuh perannya seperti ini di negara ASEAN. Baik, terima kasih Pak Indra Pahlevi atas ketersediaannya untuk datang ke Parlemen Newsroom untuk diskusi kita kali ini. Akhir kata, saya Yasmina Afina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Parlemen Newsroom berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.